durian Musang King dan juga durian kampung dari Bentong, Pahang. Senampak kuning, inilah durian Pahang, durian Bentong. Isi dia kuning, sedap, berlemak dan juga yang pastinya dia ada pahit-pahit sedikit. Kalau Musang King ni dia pahit-pahit manis. Yang sedap lah. Benar? Ingat lagi? Ya, sudah besar tinggi lah dia. Tahun baru masuk Iyang. Masuk Iyangnya kemana itu? Dia sama Iyang kan tinggal satu anak. Terlihat Said Iqbal dan jajarannya menggunakan seragam Partai Buruh berwarna oranye. Momen makan bersama itu sesekali disertai dengan tawarannya dari para kaum elit buruh, termasuk Said Iqbal yang terlihat full senyum menikmati menu makanannya. Sementara video itu di-retweet oleh pengguna Twitter lain yakni Stephanie Huang. Dalam captionnya ia memaki Said Iqbal dan jajarannya. Pasalnya video Said Iqbal pesta barbecue terjadi berbarengan dengan ribuan buruh yang sedang melakukan demo. Kalau Bapak bisa menjawab dengan benar, saya akan bangunkan rumah 10 untuk nenek itu dan saya berikan emas 1 karung. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Damang, mudah-mudahan Baraya semua dimanapun Baraya berada, yang berada di Jawa Barat atau yang berada di Indonesia atau bahkan mungkin yang sedang berada di mancanegara, di Malaysia, di Filipina, di Brunei, di Thailand, di Cina, atau bahkan mungkin di Timur Tengah, di Arab Saudi, di Dubai, dan dimanapun Baraya berada, semoga ya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yong Shefura atau biasa dipanggil Kak Rara. Beliau sekarang sedang panen durian Musang King. Jika Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke Malaysia, akankah Kang Deddy Mulyadi disuguhi durian Musang King tersebut? Baraya, mari kita simak ketika Kak Rara sedang memanen durian Musang King. Kita simak. Terima kasih, Baby. Terima kasih, Baby. Terima kasih banyak, Baby. Adalah durian Musang King dan juga durian kampung dari Bentong, Pahang. Senampak kuning, inilah durian Pahang, durian Bentong. Isi dia kuning, sedap, berlemak dan juga yang pastinya dia ada pahit-pahit sedikit. Kalau Musang King ni dia pahit-pahit manis. Yang sedap lah. Benar? Ingat lagi? Ya, sudah besar tinggi lah dia. Cantiknya. Melo, ini Longmeh. Cik, dari mana? Bilot, abang. Sekolah. Meh, rasa duduk dulu. Okey. Alright. Wan, satu orang satu piring ah. Satu orang satu piring. Cantik. Macam buah juga. Manggis ada, rambutan ada. Kak, kasih sampah nanti terus kasih sampah kat sana ada kat tempat dia, nanti terus angkat je dah masuk ambil apa satu ni? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat tahu yang ni daripada anak saya. Anak saya masak saya kata, mak ada makan apa ni? Durian percuma. YB sponsor kan? Okay. Sebab saya datang ke sini. Ni tengah beratur ni. Panjang sampai ke sana. Tak sabar nak tunggu turn ni. Nak makan durian YB belanja. Feeling for today sangat happy sebab semua orang pun gembira dapat cendol free, dapat buah-buahan tempatan free, lepas tu dapat makanan apa? Makan durian free daripada YB sendiri. Dan lagi yang paling best dapat jumpa YB sendiri dan dapat bagi YB buah tangan daripada Sabah juga. Sedap. Sehingga menjilat jari. Terima kasih YB lah. Datang tahu ke sini dalam Facebook kan? Facebook. YB Rara kita ada jamuan. Kita pergi makan durian. Kita datang lah. Kita datang makan durian. Durian sedap. Yang sakit sedap, ni makan. Thank you YB belanja durian untuk kita orang. Terima kasih. Jika sampai jadi antara Kang Deddy Mulyadi dengan Kak Rara sampai menikah, maka saya yakin pilihan warga Jabar dalam menyetujui hubungan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Kak Rara itu pilihan yang sangat tepat.
Kenapa alasannya? Alasannya ialah karena Kak Rara sendiri ternyata adalah orang yang memang senang berbagi, Baraya. Senang berbagi dan juga cinta terhadap lingkungan. Kita tadi menyaksikan ya, Baraya, bagaimana beliau memberikan buah durian kepada masyarakat. Terus juga di sana beliau menyiapkan kantong plastik. Dan juga selain itu beliau adalah orang yang religius. Cocok sekali jika mendampingi Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan saja hubungan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Kak Rara sebagaimana harapan warga Jawa Barat, yaitu berlanjut ke jenjang pernikahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan jika pun tidak sampai berlanjut ke jenjang pernikahan, mudah-mudahan saja tetap terjalin hubungan baik antara Kang Deddy Mulyadi dengan Kak Rara, antara Indonesia dengan Malaysia, ya, antara Lembur Pakuan dengan Kampung Bentong, ya, Baraya, seperti itu. Baraya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi, yaitu dari tahun 2025 masuk ke tahun 2026. Baraya sudah mempersiapkan apa aja? Tetap ya, Baraya, jaga kesehatan ya, jangan sampai mentang-mentang ingin merayakan tahun baru kita lupa menjaga kesehatan. Dan maaf, sekedar informasi buat Baraya semua, salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita ialah yaitu tetap istirahat cukup dan minum air putih yang cukup. Serta kalau ada vitamin bisa ditambah dengan minum vitamin. Baik Baraya, kita tadi sudah mengulik Kak Rara ya Baraya, beliau sedang panen durian musangking ya di kampungnya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi Baraya menyambut tahun baru Masehi ini? Akan dirayakan dengan siapa? Itu yang pentingnya Baraya, seperti itu. Nah, dalam sebuah tayangan ada beberapa wartawan bertanya terhadap Kang Deddy Mulyadi terkait dengan perayaan tahun baru Masehi tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung simak tayangan video berikut. Tahun baru pengasuh Nihang. Pengasuh Nihangnya kemana itu? Kenapa? Ya sama Nihang, kan tinggal satu anaknya. Yang dua udah gede-gede. Saya malam tahun baru bersama Nihang, anak kesayangan saya. Persoalan saya berada di mana, itu hak pribadi saya. Iya Pak, kalau masalah Bapak ngajak Nihang, kita sudah tidak ragu lagi Pak Haji, kita sudah tidak ragu lagi kecintaan Kang Deddy Mulyadi terhadap Nihang sebagai putri tercinta. Jangankan ke Malaysia, ke Kalimantan, ke Aceh saja, Nihang diajak. Ke daerah yang sedang mendapatkan bencana, diajak. Apalagi ke Malaysia. Tetapi Kang Deddy Mulyadi punya privasi ya, itu adalah hak beliau untuk merahasiakan di mana dengan siapa beliau merayakan tahun baru. Tentu saja nanti jika diekspos juga itu adalah mungkin hak beliau, mau diekspos atau tidak itu adalah hak beliau ya. Setiap orang punya hak itu. Baik Baraya, itulah tayangan Kang Deddy Mulyadi yang masih merahasiakan beliau akan tahun baru di mana. Tetapi Baraya, saya memiliki sebuah analisa ya. Ini bisa, yang namanya analisa itu bisa jadi benar, bisa juga salah. Dan analisa ini saya memprediksi Kang Deddy Mulyadi itu akan merayakan tahun baru bersama Nihang nampaknya tidak di Malaysia. Kenapa Baraya? Bukan beliau tidak ingin merayakannya dengan Kak Rara ya, bukan berarti seperti itu. Tetapi karena memang situasi dan kondisi terutama Jawa Barat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dikarenakan Baraya ya ada beberapa kejadian ya di Jawa Barat ini yang ada musibah, kemudian juga ada aksi demo buruh yang sebagaimana kita ketahui sampai aksi buruh ini Baraya ya hampir merusak gedung sate yang baru saja direnovasi pagarnya, mereka merusak gedung sate. Jadi feeling saya sih Kang Deddy Mulyadi beliau akan merayakan tahun baru Masehi bersama Nihang di Lembur Pakuan. Wallahu alam ya, itu hanya baru prediksi. Dan bicara terkait dengan buruh yang berdemo Baraya, ternyata ada sebuah video yang menampilkan Presiden buruh yaitu Said Iqbal. Para buruh sedang berdemo, dia malah sedang asik-asikan makan bersama rekan-rekannya. Benarkah
hal ini dilakukan oleh seorang Said Iqbal yang lantang ya, menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten ya. Dengan mudahnya, dengan ringannya ya, lisan Said Iqbal menyatakan hal demikian tanpa memperlihat kebaikan-kebaikan Kang Deddy Mulyadi yang lainnya. Sungguh tega memang ya ucapan Said Iqbal ini. Dan mari kita periksa ya, ini video kapan? Kita periksa ketika Said Iqbal sedang makan di restoran di saat para buruh sedang berdemo. Kita simak. Ribuan buruh melakukan demo di kawasan Patung Kuda pada Kamis 10 Agustus 2023 hingga tengah malam. Namun kini beredar video yang memperlihatkan Presiden Buruh Said Iqbal menikmati makan bersama dengan jajarannya saat para ribuan massa berdemo. Lantas inilah fakta di balik ricuhnya demo buruh yang menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Beredar di media sosial yang memperlihatkan Said Iqbal sedang menikmati jamuan makan barbecue. Adapun video itu diunggah oleh salah satu akun Twitter @romeowalker19 pada Kamis 10 Agustus. Dalam video itu terlihat Said Iqbal dan jajarannya menggunakan seragam Partai Buruh berwarna oranye. Momen makan bersama itu sesekali disertai dengan tawarannya dari para kaum elit buruh, termasuk Said Iqbal yang terlihat full senyum menikmati menu makanannya. Sementara video itu di-retweet oleh pengguna Twitter lain yakni Stephanie Huang. Dalam captionnya ia memaki Said Iqbal dan jajarannya. Pasalnya video Said Iqbal pesta barbecue terjadi berbarengan dengan ribuan buruh yang sedang melakukan demo di Patung Kuda. Sang pemilik akun mengaku masa harus menahan rasa lapar dan haus demi menyampaikan aspirasi di lapangan. Namun kondisi itu berbanding terbalik dengan kaum elit yang justru menikmati makanan mereka. Sementara hingga saat ini baik Said Iqbal maupun Partai Buruh belum memberikan klarifikasi terkait video itu. Namun dikutip dari Kompas.com, Said Iqbal ikut turun ke lapangan bersama ribuan massa yang lain. Said Iqbal pun mengancam mogok nasional apabila tuntutannya tak dipenuhi. Presiden buruh ini menyebut sekira 5 juta orang akan berhenti melakukan produksi. Dasar ya dasar, orang sedang berdemo dia malah asik-asikan makan dengan rekan-rekannya. Ini kan contoh ya, kalau ini benar-benar terjadi, ini adalah contoh pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mempedulikan sebenarnya, dia hanya mementingkan diri sendiri. Ya seperti itu Baraya. Jadi para buruh sudah salah memilih Said Iqbal sebagai pemimpin mereka. Karena apa? Kan itu tadi, orang sedang berjuang ya, berdemo gitu. Kemudian dianya malah asik-asikan sedang makan. Baik Baraya, hal ini ternyata langsung mendapatkan reaksi keras dari Said Iqbal. Ya, beliau langsung mengklarifikasi tayangan informasi berita tadi. Mari kita simak bagaimana klarifikasi daripada Said Iqbal terkait dengan pemberitaan tersebut. Yuk kita simak Baraya. Saya ingin memberikan klarifikasi dengan beredarnya video-video bahkan pemberitaan Presiden Partai Buruh makan enak-enak saat buruh berdemonstrasi pada tanggal 9 dan 10 Agustus yang lalu. Pada kesempatan ini saya mengatakan itu berita hoax, fitnah, dan melanggar Undang-Undang ITE. Kejadian dalam video itu adalah ketika saya sebagai Presiden Partai Buruh melakukan konsolidasi se-Jawa Tengah. Setelah konsolidasi, makan siang. Hari itu di Cilacap, yang ada di video itu kami duduk di kantor milik Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap, FSBMC. Kantor hukum Partai Buruh akan melaporkan ke Barreskrim Mabes Polri hari Senin besok lusa. Oh, ternyata Baraya, itu kejadiannya bukan di tahun 2025 ini. Itu kejadiannya sudah lewat dan diklarifikasi juga, dan sudah diklarifikasi juga oleh Said Iqbal. Baik Baraya, itu kejadian lama. Tetapi bukan berarti dengan kejadian lama tersebut kita tidak bisa mengambil hikmah. Kita tidak bisa mengambil pelajaran. Tetap kita akan mengambil pelajaran dari tayangan tadi. Perbedaan, ya maaf saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Perbedaan antara keduanya sangat mencolok. Ketika kita melihat tadi tayangan sebuah video, ya, entah itu disengaja atau tidak disengaja di-shoot, yang jelas ketika Pak Said Iqbal tadi makan, tidak ada yang namanya menawari orang sekitar. Artinya tidak ada acara traktir-traktir makan.
Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi. Jika Kang Deddy Mulyadi makan di sebuah warung, kemudian ada warga di sana, maka Kang Deddy Mulyadi akan menawarkan warga tersebut untuk ikut makan. Bahkan kadang tidak segan-segan untuk ditraktir gratis. Ya, beliau bayar makanan di warung tersebut dan kemudian warung tersebut diperintahkan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk membagikan makanan secara cuma-cuma kepada warga. Ya, Baraya seperti itu. Tetapi saya tidak melihat ya apa yang dilakukan oleh Pak Said Iqbal tadi. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil, bahwasanya Baraya, kalaulah kita memang sudah berada di tingkatan level pemimpin ya, high level ya, level tertinggi, misalkan presiden atau gubernur, maka jangan jadilah orang pelit ya. Baraya harus mau berbagi dengan orang lain. Baik Baraya, bagaimana tanggapan warga masyarakat terhadap demo buruh yang terjadi di depan gedung sate? Yuk kita simak Baraya. Mantap. Masih kuat itu. Kalau kamu buruh, dengarkan ini baik-baik. Perjuangan itu mulia. Tapi saat mobil komando ditabrakkan ke pagar gedung sate, itu bukan lagi perjuangan. Itu perusakan. Salam waras, sampurasun. Demo boleh, merusak jangan. Itulah harapan warga Jawa Barat terhadap para pendemo di depan gedung sate. Dan Ketua Pembina Madas angkat bicara terkait dengan Ormas Madas yang digadang-gadang bahwa terlibat pengerusakan rumah seorang nenek di Yogyakarta. Bagaimana tanggapannya? Langsung saja yuk kita simak tayangan Pembina Ormas Madas. Saya Ketua Pembina Madas DPP Pusat menyampaikan dan mengucapkan selamat kepada Bapak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya yang saat ini terpilih menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Jawa Timur, Kota Surabaya. DPC Kota Surabaya PDI Perjuangan. Sekaligus di kepemimpinan Bapak Armuji selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, kami menyampaikan sedikit kritikan dan masukan kepada tokoh senior PDIP Bapak Armuji selaku Wakil Wali Kota Surabaya. Pertama yang kami sentil adalah dalam setiap penanganan kasus di Kota Surabaya yang dipimpin oleh Bapak Armuji selaku Wakil Wali Kota Surabaya, kami menganggapnya itu sebagai tindakan-tindakan yang semi premanisme. Kenapa? Karena tindakan itu bagi kami tidak mendidik. Dari semua yang saya perhatikan, kami menyimak, ini kritikan buat Bapak Armuji. Alangkah baiknya sebelum Bapak Armuji melakukan tindakan atau sidak, sebelum melakukan Bapak Armuji bertanya dulu atau mencari tahu dulu pokok persoalannya. Jangan sampai terjadi pada hari ini, detik ini, jam ini, dalam minggu-minggu ini sudah banyak kekeliruan yang kami anggap terhadap Bapak Armuji. Di mana Bapak Armuji datang ke suatu lokasi, belum tahu persoalan, namun Bapak Armuji sudah menjustifikasi seolah-olah Bapak Armuji membela salah satu pihak tanpa tahu pokok persoalannya. Satu contoh, seharusnya Bapak Armuji selaku wali kota, wakil wali kota Surabaya, ketika turun ke lapangan, libatkan RT. Tanyakan dulu kepada RT, sejauh mana sepengetahuanmu Pak RT terkait persoalan yang dimaksud. Sehingga Bapak Armuji terkesan profesional kalau Pak Armuji melakukan itu. Yang kami lihat di video kemarin, Pak Armuji seakan-akan tidak ada komunikasi sebelumnya dengan RT, sehingga datang hanya mendengar sepihak, kemudian menanyakan kepada RT dan seolah-olah menyalahkan Pak RT dengan bahasa, Samuel pernah ke rumahmu? Samuel tidak pernah ketemu dimanapun, saya hanya ketemu di tempat ini. Itu jawabannya dari seorang RT. Karena memang menurut klarifikasi yang dilakukan oleh Samuel, bahwa Samuel hanya datang satu kali ke tempatnya Pak RT untuk meminta tanda tangan pengosongan tempat itu. Hanya itu saja. Bahkan Pak RT menyarankan untuk selesaikan internalnya dulu. Namun seolah-olah Pak Armuji tidak mau itu, bahkan terkesan dalam bahasanya yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat,
Pak Armuji menjustifikasi Pak RT berkolaborasi dengan Samuel. Itu sangat menyakitkan, Pak. Saya sampaikan di tempat ini. Pak RT itu dipilih oleh warganya dan dilindungi oleh warganya, dan itu merupakan anak buah Bapak terendah. Kalau semua RT Bapak perlakukan seperti itu, Pak, sampean itu pejabat negara. Sampean itu ketua DPC PDI Perjuangan Kota. Bapak harus bina. Bapak harus lebih dalam menggali suatu persoalan. Kalau Bapak di tengah-tengah media, di tengah-tengah masyarakatnya menjustifikasi, mengata-ngatai Pak RT dengan cara seperti itu, Pak. Bapak di mana seorang pemimpin? Harusnya pemimpin itu membina, sebelum membina bertanya. Tapi Bapak seolah-olah mempermalukan RT di depan media dan depan masyarakatnya. Saat ini Pak terbangun di mindset masyarakat Madura, khususnya Jawa Timur, khususnya Surabaya, bahwa RT telah menerima uang, menerima suap dari seorang Samuel. Itu mindset yang tertanam di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karena ucapan Bapak. Sekali lagi saya sampaikan, Pak, Bapak kedepannya lebih bijaksana dalam setiap mengambil keputusan. Sebelum Bapak melangkah mengurusi persoalan, Bapak tanyakan dulu kepada RT, karena RT merupakan lini terdepan di tengah-tengah masyarakat. Setiap kebutuhan surat tetap harus ke RT dulu. Lalu apa gunanya itu semua ketika Bapak melangkahi itu semua? Apa buktinya? Saya sampaikan Bapak melangkahi itu semua. Kenapa Bapak bertanya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah media? Apakah memang ini merupakan framing, settingan dari Bapak? Itu pertanyaan saya. Lalu media for justice itu ada di tengah-tengah Bapak, seakan-akan pendukung Bapak. Kemudian itu yang mengekspos semua kegiatan Bapak. Hari ini dia telah menuduh Madas, ormas Madas yang melakukan penggusuran dan pengerubuhan rumah itu. Itu lagi salah, Pak. Itu lagi salah. Kemudian kemarin orang yang selalu bersama Bapak, yang selalu mengekspos kegiatan Bapak, kemarin telah merobek, menjatuhkan harkat dan martabat Madas, menjatuhkan, merobek, mencopot banner yang ada di kantor Madas. Ingat, Pak, mereka itu ada di tengah-tengah Bapak. Mereka selalu ada di kegiatan Bapak. Jangan-jangan mereka juga bagian yang Bapak suruh. Itu harus dijelaskan. Jangan berkawan dengan penjual tai, Pak, biar tidak bau tai. Berkawanlah dengan penjual minyak harum supaya Bapak jadi harum. Itulah pesan dari pembina Ormas Madas terhadap wakil wali kota Surabaya. Tidak selang begitu lama, beliau pembina Madas tersebut, pembina Ormas Madas tersebut, tidak berselang lama setelah terjadinya pernyataan tersebut, maka langsung muncul juga klarifikasi atas ucapannya pembina Ormas Madas tersebut. Langsung saja Baraya, kita simak. Tidak ada niat hati kami untuk membuat Resepol saja merasa tersisih dan merasa minder di tengah-tengah masyarakat atas hujatan-hujatan, banyaknya hujat-hujatan yang diberikan kepada netizen, kepada orang-orang Madura. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Cak Soleh Abdijaya yang sudah memberikan kritikan yang pedas terhadap kami, terhadap opini-opini yang berkembang ataupun stigma-stigma yang kami keluarkan. Tak lebih dan tak bukan, itu hanya bentuk meluapkan emosi kami terhadap tuduhan-tuduhan yang terus terang menyerang, yang terus-terusan menyerang kami dan seluruh warga Madura. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan atas nama pembina Madas mengucapkan mohon maaf, beribu maaf kepada seluruh masyarakat Madura. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kejadian ini kita bisa lebih berhati-hati dan berbenah. Yang kami sesalkan adalah ini merupakan suatu penggiringan opini di mana kami tidak berbuat tapi kami dituduh berbuat. Namun konotasi yang dibangun di tengah-tengah masyarakat Surabaya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa Madura merupakan Madas dan Madas merupakan Madura, padahal itu belum tentu. Karena Madura belum tentu Madas, adapun Madas 90% isinya orang Madura. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Jadi intinya kalau si nenek ya atau pihak si nenek bisa membuktikan bahwa mereka benar, maka mereka sekarang tidak akan mendapatkan rumah dan juga tidak akan mendapatkan emas sekarung sebagaimana yang pernah diucapkan oleh pembina Ormas Wadas tersebut. Ya, hampir 25 menit lebih kita bersama ya, berkumpul bersama, bersilaturahmi, bertatap muka. Terima kasih buat Baraya yang sudah tetap stay tune ya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Itulah tayangan tadi sebagai tayangan penutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun.